Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian yang sudah kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, karena ketika kalian di kelas 10 saya tidak ada media pembelajaran. Saya tidak ada pembelajaran di kelas 10 di angkatan kalian. Dan untuk saat ini saya berkesempatan mengampu di materi atau pembelajaran teknologi layanan jaringan di kelas 11. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya kawan-kawan lagi. Ya, soalnya saya lagi-lagi selalu bilang saya alumni pertama ya. Saya alumni pertama lulus 2013 di SMK Harapan Bangsa Ulu Bulu. Jadi saya kalau manggil anak gitu gimana? Saya lebih luwesnya ngobrolnya pakai adik gitu ya. Oke, mungkin udah banyak yang tahu nama saya, tapi akan saya ulang lagi. Mungkin ada yang simpang siur, siapa sih nama bapak itu? Kok diem-diem aja kalau ketemu gitu ya. Jadi silakan ditegur aja kalau saya sombong gitu, ditegur aja. Pak jangan sombong napa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nama. Ini adalah nama saya. Dan tempat di Airabang. Ini tempat tinggal saya di Airabang ya. Untuk status, saya sudah menikah, mempunyai 2 anak dan 1 istri. Ya, istri yang kedua sampai keempat nanti yang nyusul ya. Oke, apalagi? Karir. Nggak usah lah ya karir ya. Mungkin saya ngebahas di saya masuk ke SMK dari sekarang, dari awal sampai sekarang, itu rekam jejak saya seperti apa. Awal saya masuk ke jenjang SD ya, waktu itu tidak ada TK. Di SD 2 Datarajan dan lanjut ke SMP Datarajan di dekat lapangan Datarajan itu ya. Dan setelah itu saya langsung masuk ke SMK Harapan Bangsa. Pertama ada SMK di Ulu Bulu tahun 2010. Tahun 2010 yang waktu itu masih dipegang sama Pak Bambang Eko Prayitno. Bambang Eko. Saya lulus 2013. 2013 lulus SMK, dan saya langsung bekerja di IGE Ulu Bulu dari 2013 sampai 2018. Saya resign karena saya kepengen membuka wirausaha. Saya tidak ingin terikat oleh perusahaan. Nah itu ya. Setelah resign, 1 minggu kemudian saya dipanggil sama Pak Yuli sama Pak Ayus waktu itu ya. Jadi rencana mau kemana setelah resign gitu ya. Ya saya pengen melakukan pengembangan teknologi khususnya di daerah Hulu Bulu. Dan alhamdulillah sedikit
saya dan kawan-kawan bertiga ya, ada 3 orang itu melakukan pengembangan di dunia teknologi di daerah Ulu Belu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini kita lanjutin history saya. Setelah 1 minggu resign, saya disuruh masuk ke SMK buat bantu-bantu di SMK. Nah, oke, lanjut. Saya pause tadi ya. Sampai mana tadi? Saya disuruh masuk ke SMK tahun 2018 sampai sekarang. Nah, ini history saya. Nah, dari saya resign 2018, saya melakukan pengembangan di dunia teknologi, yaitu di dunia jaringan. Apa yang dibawa ke Ulu Belu? Yaitu jaringan. Jadi alhamdulillah internet dari Datarajan sampai ke daerah Semong ya, dari Gunung Sari ke sana lagi, itu kita sudah ngebikin jalur komunikasi khususnya di daerah Hulu Belu. Jadi kita kepengen penyebaran informasi itu merata, walaupun di daerah pegunungan, gimana caranya kita bisa mencakup seperti itu ya, walaupun di pegunungan kita bisa ini loh. Jadi alumni SMK kita bisa melakukan pengembangan ketika sudah dapat ilmu yang ada di SMK seperti itu. Jadi yang saya harapkan dan guru-guru harapkan adalah kalian juga bisa melakukan pengembangan di dunia teknologi, entah itu di bidang apapun. Nah, seperti itu. Intinya di bidang teknologi ya. Nah, makanya akan saya paparkan materi-materi tentang dunia teknologi. Ini jaringan terus masih jalan nggak Pak? Ini masih jalan ya, dari 2018 sampai dengan sekarang. Ini masih beroperasi atau running. Masih running ya, masih jalan ya. Selanjutnya ini buat inovasi kita bersama. Apalagi pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan ketika saya resign dari PGE Ulu Belu, Pertamina Geothermal Energy Ulu Belu ya. Pengembangannya yaitu saya sempat jadi APP developer. Saya sempat cuman beberapa bulan ya, dan belum saya kembangkan lagi, masih vakum karena saya masih fokus untuk sekarang di dunia pertanian. Dunia pertanian milenial, yaitu di dunia perhidroponikan ya kawan-kawan ya, adik-adik ya. Nah, ini apa Pak sistemnya? Jadi kalau kalian pengen nanya, jadi yang ingin tahu tentang dunia pertanian yang saya geluti, silahkan kalian ke rumah saya yang ada di Abang. Oke, selesai perkenalan kita dan kegiatan saya sehari-hari ini yang masih saya jalani, kegiatan di sekolah, sharing knowledge, sharing pengetahuan dengan
sampean-sampean semua, adik-adik tingkat saya. Selain itu, saya monitoring di dunia jaringan, monitoring ketika ada yang trouble, ya ini pekerjaan saya. Dan yang ketiga adalah saya di dunia pertanian yang ada di belakang rumah. Ya cuman 3 itu kawan-kawan ya. Oh, kawan-kawan lagi. Biasanya saya bikin tutorial itu pakai kawan-kawan. Makanya seperti itu. Terus ini sudah selesai. Selanjutnya adalah apa yang diampu mata pelajaran, yaitu TLJ, teknologi layanan jaringan. Ya, kita belajar di dunia teknologi layanan jaringan. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Yang belum mempunyai laptop, silahkan minta sama orang tua kalian. Jadi yang belum mempunyai laptop, ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan minta sama orang tua, Pak saya minta laptop. Ya yang bekas-bekasan juga nggak apa-apa kan, murah-murah sekarang kok harga laptop. HP kebeli, masa laptop nggak kebeli kan gitu ya. Kita pada sesi pertama ini tahapnya adalah tujuan kita belajar teknologi layanan jaringan ini apa sebenarnya. Sudah saya rangkum ini. Ini ya. Ini tujuan kita belajar teknologi layanan jaringan. Ada banyak nih. Pernah sadar tidak tentang kecanggihan teknologi yang berkembang pesat saat ini? Sebab saat ini kita sangatlah terbantu dengan adanya teknologi layanan jaringan, sehingga kita bisa berkomunikasi jarak jauh dan dapat mengakses internet dengan sangat mudah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Zoom. Zoom sekarang mempermudahkan semua manusia bisa saling berkomunikasi antara kelompok dan lainnya. WhatsApp ya, bisa sehari-hari kalian udah otomatis menggunakan WhatsApp dan bisa calling-callingan dengan lebih dari 2 orang, ya kan? Itu saling berkomunikasi jarak jauh. Dan sebelum ada WhatsApp sudah ada yang dinamakan komunikasi radio, ya kan? Radio itu udah dari dulu ya. Terus telepon. Yang canggih adalah waktu itu telepon. Telepon itu teknologi terlama itu ya, telepon. Jadi seperti kita ketahui, jaringan Telkomsel udah tersebar luas di mana-mana. Jadi luar biasa itu BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara Telkom, itu sudah sampai ke pelosok-pelosok juga. Alhamdulillah di daerah Ulu Belu dicakup oleh jaringan Telkomsel ya. Dan setelah Telkomsel banyak lagi seluler yang berkembang. Ya ada yang namanya Indosat, Tri, M3 seperti itu ya. Namun apakah Anda pernah memahami sebenarnya apa pengertian teknologi layanan jaringan? Nah ini teknologi yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Nah ini dia, ini harus kalian pahami ya. Saya tidak akan mengulang-ulang, kalian harus cermati. Makanya kenapa saya ngebikin video ini, kalian bisa mengulang-ulang seperti itu.
yang mana kehadiran dari jaringan tersebut diperlukan untuk suatu standar guna sebagai penjamin compatibility, interoperability, hingga kinerja yang disyaratkan secara ekonomis. Secara ekonomis itu maksudnya apa? Biar tidak terlalu membengkak dompetnya kan, kayak gitu ya. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, nanti kita akan belajar caranya untuk nelpon itu secara gratis. Bisa nggak, Pak? Bisa. Makanya harus dipantengin terus, harus giat belajar di perkembangan dunia teknologi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa. Yang penting semangat, punya keyakinan dan niat. Standar tersebut bersifat terbuka dan dibutuhkan untuk melakukan interkoneksi antar sistem, antar perangkat maupun sistem jaringan yang berasal dari vendor atau operator yang berbeda. Contohnya dari Indosat ke Telkomsel, bisa nggak? Bisa. Nah, itu yang dinamakan sebuah sistem, yang dinamakan interkoneksi antar sistem, seperti itu. Tapi memang dari Telkomsel ke Indosat kalau nelpon, kalau tidak ada paketan gratis, itu akan biaya agak membengkak karena beda vendor, kan seperti itu. Cuman seperti itu aja. Jadi ini adalah cuplikan gambaran kita belajar di dunia teknologi layanan jaringan. Kita akan ngerancang sebuah server, sebuah layanan telepon secara gratis, seperti itu. Antar desa bisa nggak, Pak, kita bikin sebuah telepon gratis? Bisa. Terus seluruhnya bisa nggak, Pak? Misalkan di daerah Ulu Belu semuanya bisa kita cover, semuanya tidak menggunakan pulsa, bisa. Seperti itu. Makanya silahkan untuk bersemangat, walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berkreasi. Itu ya. Jadi terima kasih, dipantengin terus, pokoknya harus semangat. Materi-materi yang akan saya paparkan di video-video selanjutnya. Oke, sekian pada perkenalan dan sedikit cuplikan tentang dunia teknologi layanan jaringan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.